Selamat pagi adik-adik. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Adik-adik, sudahkah adik-adik mandi? Sudah. Sudahkah adik-adik sarapan? Sudah. Dan siapkah adik-adik untuk memuji nama Tuhan? Aku siap. Nah, dan mendengarkan firman-Nya kan ya kok ya? Betul, Ustaz. Iya. Nah, Cici mau tanya juga nih sama Koko Jojo. Ya. Koko, minggu ini minggu memasuki minggu Prapaskah keberapa? Ayo. Sekarang memasuki minggu Prapaskah kedua ya? Kedua. Bener? Bener, Oh, iya. bener Koko, kita memasuki minggu Prapaskah kedua. Nah, sebelum kita mulai beribadah, mari kita berdoa ya adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas kesehatan yang Kau berikan Tuhan. Kami bisa beribadah kembali untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Lancarkan sekolah minggu ini dari awal hingga akhir, dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, Civera. Iya, Koko. Apa? Kok mau nanya? Iya. Kira-kira Civera masih suka main TikTok gak sih? Sekarang sudah enggak sih? Koko? Oh, kenapa? Kan pernah main TikTok di gereja, di rumah kan cuma main TikTok. Iya, dulu kok. Oh, dulu. Sekarang sebenarnya kok kalau main TikTok itu kadang kita suka joget-joget itu ngikutin gerakan-gerakan yang dibuat oleh orang lain kok. Terus juga kok orang yang TikTokan juga ya sekarang ada yang kecanduan tau kok. Kecanduan? Iya, kecanduan dia nari-nari sendiri tanpa lagu loh. Kan aku takut. Takut. Ngomong soal ikut nih. Ya, Kalau soal ikut Tuhan Yesus, takut gak? ikut Yesus, siapa takut? Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Dilihat-lihat dia udah gak sabar pengen nyanyi nih ya, sama yang di rumah nih. Bener banget kok, bener. Ayo kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Oke. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, yang kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Sekali lagi ya, oke. Mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, yang kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Waduh, ini kalau dilihat-lihat nih ya, Civera sekarang udah mulai jadi pengikut Tuhan Yesus. Bahkan bukan sekarang ya, udah jadi pengikut Tuhan Yesus. Iya, betul Koko. Iya dong, Koko juga sama kan? Iya dong, fokus selalu mengikut Tuhan Yesus. Ya, mengikut Yesus sudah menjadi keputusan kita. Ya kan? Ku tak ingat, Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingat, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut
dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Koko Jojo, Iya, Cici mau tanya lagi. boleh. Dari tadi, pujian-pujian yang kita bawakan, kayaknya itu tentang ikut Yesus. Tadi kita menyanyikan lagu mengikut Yesus keputusanku. Oke. Terus jalan serta Yesus. Oke. Terus apa lagi tadi saya lupa? Ku mau berjalan Ya. bersama juru selamatku. Ya. Nah, Cici mau tanya deh, memangnya cerita minggu ini itu tentang apa sih? Ci Vera penasaran ya? Iya, Cici penasaran loh kok. Kalau yang di rumah ada di semua penasaran nggak? Penasaran. Ya? Penasaran. Penasaran. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kami masih boleh diberi kesempatan untuk beribadah pagi pada hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami supaya kami untuk mendengarkan dan mengerti apa yang diajarkan oleh guru kami. Semoga firman Tuhan yang boleh nantinya akan kami dengar bisa menjadi berkat untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, apakah dalam mengikut Tuhan Yesus itu adik-adik merasa menyenangkan? Apakah adik-adik pernah dicela orang karena mengikut Tuhan Yesus? Sejarah menulis bahwa pengikut Tuhan Yesus banyak mengalami penderitaan dan dicela, bahkan dihina. Adik-adik, firman Tuhan yang akan kita dengarkan dan pelajari minggu ini dengan tema ikut Yesus siapa takut. Firman Tuhan yang akan adik-adik dengarkan dan pelajari minggu ini dengan tema ikut Yesus siapa takut, diambil dari bahan Alkitab dari kitab Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai 38 dengan ayat utama dari kitab Injil Markus pasal 8 ayat 34. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Markus pasal 8 ayat 34. Yesus mengajak para murid berkeliling di kampung-kampung di sekitar daerah Kaisarea Filipi, yaitu daerahnya kalau dilihat di peta di atas Danau Galilea. Sambil berkeliling, Yesus mengajar dan mengabarkan kabar baik atau Injil kepada orang-orang. Sambil berkeliling, Yesus juga mengajar kepada murid-muridnya. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Anak manusia pasti menderita banyak dan akan ditentang oleh pemimpin-pemimpin, imam-imam kepala, dan guru-guru agama. Ia akan dibunuh, tetapi pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan kembali." Anak manusia yang dimaksudkan oleh Yesus adalah Yesus sendiri. Dengan jelas Yesus memberitahukan akan penderitaan yang akan dialaminya kelak.
bahwa ia kelak akan ditentang oleh pemimpin agama, oleh imam-imam kepala, dan juga akan dibunuh. Tetapi pada hari yang ketiga, Yesus memberitahukan bahwa ia akan dibangkitkan kembali. Setelah mendengar perkataan Yesus, Petrus tidak berterima dan Petrus mencoba menentang pernyataan Yesus. Lalu Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Tuhan Yesus. Sebab menurut pemikiran Petrus, Yesus itu penuh kuasa. Dari mukjizat dan keajaiban dibuat Yesus yang pernah disaksikannya, Petrus menganggap Yesus tidak mungkin bisa dipaksa untuk menderita. Mendengar perkataan Petrus, Yesus memandang murid-muridnya yang lain dan memarahi Petrus. Kata Yesus, "Nyala iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak yang mengikuti dia apa yang harus dilakukan untuk mengikut dia. Kata Yesus kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Kata Yesus kemudian kepada mereka, "Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Tuhan Yesus memberitahukan kepada pengikut-pengikutnya bahwa Yesus tidak berkenan kepada orang yang malu menjadi pengikutnya. Mereka yang malu karena Yesus Kristus di dalam dunia ini, di mana ia direndahkan, Yesus pun akan malu terhadap mereka di dalam dunia. Mereka tidak akan mendapat bagian dengan Yesus di dalam kemuliaannya kelak pada masa nanti, karena tidak mau mengambil bagian bersama dia dalam kehinaannya pada masa ini. Menyangkal diri yang dimaksud oleh Tuhan Yesus itu boleh dikatakan seperti mematikan keinginan tubuh, yaitu meninggalkan kesenangan tubuh dan membenci dunia atau mengutamakan surgawi, membuang keyakinan, mengandalkan diri sendiri dan kebenaran serta kekuatannya sendiri. Keselamatan hanya berasal dari Tuhan, tidak bisa dilakukan dengan cara sendiri. Juga mengesampingkan kepentingan sendiri demi mengarahkan kehidupannya pada apa yang menjadi kepentingan kerajaan Allah. Jadi menyangkal diri, kita harus mementingkan kehendak Allah daripada mementingkan kepentingan sendiri. Memikul salibnya yang dimaksudkan adalah memikul salib kita sendiri sebagai pengikut Yesus. Boleh dikatakan mengikut teladan Yesus yang disalibkan dan menyesuaikan diri dengan kehendak Allah dalam semua penderitaan yang diizinkan terjadi dalam kehidupan yang dijalani. Memikul salibnya juga diartikan siap mati demi mengikut Yesus.
Komitmen pada Kristus berarti menanggung salib setiap hari, menyerahkan harapan, impian, harta benda, dan mungkin nyawa sendiri bagi Kristus. Mengikut Yesus harus siap kehilangan segala-galanya, keinginan diri, kehilangan teman, keluarga, harta, dan kedudukan. Mengikut Yesus berarti mengambil keputusan yang teguh untuk tidak meninggalkan Yesus, menjadi murid Yesus, mengabarkan kasih Tuhan kepada orang sekitar. Mengikut Yesus bukanlah hal mudah. Kita harus dilahirbarukan oleh Roh Kudus sehingga bisa membedakan mana kehendak Allah yang menuntun kita pada kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Mengikut Yesus tidak selalu mendatangkan rasa suka, rasa senang, rasa bahagia, rasa nyaman, atau diterima baik oleh sesama. Kita harus berani kehilangan waktu, tenaga, pikiran, harga diri, dan bahkan nyawa. Tapi adik-adik, ternyata mengikut Yesus itu happy ending, atau dikatakan akhirnya mengikut Yesus itu membawa kesenangan dan sukacita. Karena adik-adik, Tuhan Yesus sudah menyiapkan tempat bagi kita untuk hidup yang kekal di surga bersama Tuhan Yesus. Tertulis di Injil Yohanes pasal 14 ayat 2. Demikianlah firman Tuhan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus telah menyiapkan tempat untuk hidup dengannya kelak, hidup kekal di surga bagi orang yang sungguh-sungguh mengikut Yesus. Adik-adik, mari mengikut Yesus dan pikulah salibmu. Dari firman Tuhan yang adik-adik sudah dengarkan dan pelajari, bisa diterapkan atau diaplikasikan dalam kehidupan adik-adik. Pertama, adik-adik diminta untuk mengikut teladan Yesus, yaitu seperti mengasihi sesama. Kedua, anak sekolah minggu tidak perlu malu dengan identitas sebagai murid Yesus. Dengan terus bersaksi mengenalkan Yesus melalui aktivitas kehidupan sehari-hari, yaitu dengan mengabarkan kasih Tuhan yang adik-adik sudah terima kepada orang sekitar. Ketiga, anak sekolah minggu sungguh-sungguh mengikut Yesus. Tuhan sudah menyiapkan kehidupan kekal bersama Yesus di surga kepada adik-adik, yaitu dengan cara mengaktifkan diri atau membuang rasa malas dalam pelayanan sekolah minggu. Juga meninggalkan apa yang kita suka atau senangi, seperti main game sampai lupa waktu. Kemudian mengarahkan kehidupan menjadi seorang yang patuh akan perintah Tuhan, rajin ke gereja, rajin baca Alkitab dan berdoa, dan melakukan firman Tuhan. Dan menolak ajakan yang tidak terpuji, seperti merokok, pornografi, membuli, atau mengejek teman.
adik-adik, kita memasuki saatnya kita memberikan persembahan. Yes. Nah, adik-adik, persembahan kita akan kita bawa ke dalam tangan Tuhan dengan satu pujian, beri syukur. Berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami telah memberikan persembahan kami Tuhan. Biarkan persembahan ini kami berikan dengan sukacita Tuhan, dan bisa berkenan maupun bisa diterima di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa yang kurang kata sempurna yang dalam tangan-Mu kami telah berdoa. Amin. Amin. Ayat hafalan minggu ini diambil dari kitab Injil Markus pasal 10 ayat 28b. Demikianlah firman Tuhan. Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Markus pasal 10 ayat 28b. Aktivitas sekolah minggu ini, anak sekolah minggu diminta untuk membuat komitmen atau pernyataan berjanji untuk sungguh-sungguh mengikut Yesus. Tulislah di sebuah kertas, tulis nama dan kelas, yaitu kelas Yakobus. Ya. Terus tulislah pernyataan komitmen seperti tertera, ya, contoh. Saya berjanji untuk sungguh-sungguh mengikut Yesus Kristus. Nah, di bawahnya tuliskanlah adik-adik tindakan atau apa yang adik-adik lakukan untuk sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus. Di sini ada contoh diberikan, ada sekitar 9. Adik-adik bisa tulis banyak-banyaknya. Ini hanya contoh ya adik-adik. Nah, adik-adik bisa menulis yang sesuai dengan apa yang adik alamin atau pergumulan yang adik-adik dalam mengikut Yesus. Tuliskanlah adik-adik di kertas. Setelah itu mohon adik-adik difoto, dikirimkan di WhatsApp grup untuk dapat dilihat dan diperiksa. Adik-adik, kita telah tiba di penghujung acara. Mari kita bersatu dan berdoa. Ya Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih-Mu kepada kami. Kami mau ya Bapa untuk mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Tolong kami dalam kehidupan sehari-hari agar kami mampu meneladani Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terus pesan Cici dan Koko kepada adik-adik. Adik-adik, kalau tidak ada keperluan keluar rumah, jangan keluar rumah. Oke? Belajar yang semangat di dalam rumah, main sama adik ataupun kakak. Itu saja. Oke, semangat selalu. Jangan lupa membaca firman Tuhan juga ya setiap harinya. Terima kasih, ibadah pada minggu hari ini telah selesai. Terima kasih banyak. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.